Baik, selamat pagi. Kuliah akan segera dimulai. Tolong silahkan menyalakan kamera masing-masing. Baik, terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai, pertama-tama terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Ya, ada 2 kelompok yang sudah mengumpulkan tugas, yaitu kelompok 4 dan 6. Kelompok 6 tadi sudah menyampaikan masalahnya, gitu ya, mengapa tidak mengumpulkan tugas. Ya. Jadi kelompok 6, kalau mengumpulkan tugas itu harus dipastikan bahwa tugasnya sudah terkumpul, dan itu bisa dicek di situs kuliah. Nah, yang saya belum tahu kelompok 4 ini. Kelompok 4 itu siapa saja sih? Kelompok 4. Natalia Patwa, Dewi Dewi, Dandi Suara, dan Adrianus Bayu Rizky. Ini kenapa kok tidak mengumpulkan? Kelompok 4. Natalia Patwa, Dewi, Dandi Suara, Apelio, Adrianus Bayu Rizky. Di mana ini? Ada ini Adrianus Bayu Rizky Susilo. Dewi, tadi saya lihat ada. Dandi Suara, kenapa tidak mengumpulkan? Maaf Pak, sebelumnya kita tidak tahu kalau misalnya harus dikumpulkan di situs kuliah. Kita kira bakalan dibahas di pertemuan di presentasi ini. Ya, itu jelas tidak mungkin, sudah saya sampaikan bahwa itu harus dikumpulkan di situs kuliah pada pertemuan minggu lalu. Lalu kalau kalian cek di situs kuliah juga sudah ada setting tugasnya. Ya. Iya, Oke. maaf, Pak. Ya, tidak perlu minta maaf. Ya, kalian merugikan diri sendiri dengan tidak ada nilai. Ya, baik nilai tugas maupun juga nilai presentasi. Kalian sudah kehilangan 2 komponen nilai dari situ. Oke, ya sudah. Jadi tugas itu harus dikumpulkan tepat pada waktunya, ya. Dan nanti harap perhatikan tugasnya harus dikumpulkan di mana, kapan, itu semua ada di detail pada tugas yang sudah saya berikan. Kalau itu nanti pengganti presensi itu berarti di Microsoft Teams. Kalau itu untuk penilaian itu berarti ada di situs kuliah. Ya, kalian itu mahasiswa akuntansi. Nantinya akan lulus menjadi sarjana ekonomi, program studi akuntansi. Orang akuntansi itu terkenal akan ketelitian terhadap detail hal-hal yang terperinci. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan hal tersebut, ya nggak bisa kalian berkarir sebagai seorang akuntan. Apalagi nanti kalau menjadi auditor, tidak teliti, banyak penyimpangan, manipulasi, korupsi, kejahatan keuangan itu tersembunyi pada detail. Ya, jadi kalau kalian tidak teliti, ya nggak bisa. Dan tugas seperti ini itu adalah salah satu cara kalian melatih hal tersebut. Oke, ya sudah. Baik, nah sekarang tiap kelompok silahkan mempresentasikan perusahaan apa yang akan
amati serta seperti yang sudah disampaikan kepada dalam tugas ya. Jadi yang harus disampaikan itu adalah bisnis utamanya apa. Saya tidak butuh secara singkat, saya pengen bisnis utamanya saja dan produknya. Ya. Oke, silakan mulai dari kelompok 1. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Mas Bimo. Siapa? Nanti habis ini ya, itu PowerPoint-nya versi berapa itu yang Anda pakai? 365 kan? Nanti setelah ini itu diaktifasi ya Office-nya. Anda akan mendapat jatah Microsoft Office gratis dari kampus dan bisa dipakai selama Anda menjadi mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi jangan sampai ada tulisan kalau Anda presentasi ke luar ya, keluar Atmajaya, ada tulisan product activation failed, itu agak memalukan. Ya. Toh Anda sudah dapat fasilitas gratis. Oke, silakan. Langsung ke bisnis utamanya saja dan deskripsi produknya. Gimana? Saya agak sedikit Pak. Ya, yang lain kan bisa, kelompok yang lain kan bisa mencoba untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak berhalangan, kelompok lain silahkan mengambil alih. Kan ada Sola Gracia, Erika Sunjaya, dan kita Intaninya Rao. Mosok nggak bisa membantu. Jauh sekali, Bimo. Coba yang lain, coba yang mempresentasikan Sola Gracia, Erika, atau kita. Kelompok 1. Silakan, ini Mas Bimo digantikan. Selamat pagi Pak. Ya. Kelompok kami memilih perusahaan Traveloka. Perusahaan ini berfungsi mencari tiket dari beberapa transportasi darat maupun udara, lalu mempermudah mencari lokasi dan tempat penginapan, dan mempermudah juga saat perjalanan wisata, Pak. Oke, jadi bisnis utamanya apa? Menawarkan jasa. Iya, jasa apa? Jasa apa yang ditawarkan oleh Traveloka? Kelompok 1. Kok hilang semua begini? Jasa reservasi tiket, Pak. Oh, reservasi tiket. Baik, ya. Oke, jadi begini. Traveloka itu bukan reservasi tiket. Traveloka itu adalah perusahaan yang menjadi perantara antara penyedia jasa transportasi dan
konsumen yang mungkin ataupun juga penyedia jasa hotel, akomodasi dan konsumen. Nah, jadi daripada konsumen itu cari satu-satu, hotel A, hotel B, maskapai A, maskapai B, kereta api, kapal, bis, itu dijadikan satu oleh Traveloka. Tetapi nanti transaksinya memang melalui Traveloka, tetapi nanti reservasinya sebenarnya ke perusahaannya sesungguhnya. Jadi misalnya saya pesan tiket Garuda, ya itu nanti akan nyambung ke sistem Garuda. Ya, Traveloka hanya menjadi perantara, itu saja. Nah, jadi kalian harus jelas ya. Bisnisnya bukan reservasi tiket, dia itu menjadi perantara antara perusahaan transportasi dan akomodasi maupun tadi wisata dengan konsumen. Ini supaya jelas. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baik Pak, bentar ya Pak. Oke. Mas Bimo itu, nah oke, bisa dimatikan dulu. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perusahaan yang kami amati adalah PT HNE Dermatex Indonesia atau mungkin kerap dikenal orang sebagai AFC Indonesia. Nah, jadi PT HNE Dermatex Indonesia ini bekerja sama dengan perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang, yaitu AFC, Asayama Family Club. Selanjutnya, bisnis akan dijelaskan oleh teman saya. Sapna. Terima kasih. Adapun bisnis dalam perusahaan PTH dan E Dermatex Indonesia, yaitu bisnis atau usaha utama yang dilakukan perusahaan adalah metode direct selling atau kerap disebut penjualan langsung. Direct selling merupakan suatu metode penjualan jasa maupun barang oleh jaringan pemasaran dalam lingkup mitra usaha yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan konsumen. Hasil penjualannya berdasarkan pada besarnya komisi penjualan dan bonus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, mungkin supaya tidak terlalu lama. Jadi ini dia jualan apa ini? Obat, jamu, atau apa? Kelompok 2. Penjualan produk Pak. Iya, produknya itu apa? Produknya itu apa? Mungkin saya membantu menjawab Pak. Jadi PT HNE Dermatex Indonesia ini menjual produk suplemen sel. Oke. Makanan kesehatan. Oke, suplemen ya, baik. Ya, betul. Mereka itu menjualnya langsung ke konsumen berarti ya? Betul Pak, dalam sistem direct selling atau bisnis jaringan. Oke, ya, oke, baik. Baik, terima kasih kelompok 2. Baik. Kelompok 3, silakan. Clara, Julianto, Vonika, Stefanus. Maaf, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Ya. Sudah terlihat. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perusahaan yang kami analisis, yaitu adalah perusahaan IKEA. Jadi kami itu mengambil perusahaan IKEA Indonesia atau bisa dikenal IKEA Alam Sutera. Oke, langsung saja ke bisnis utama dan produknya. Jadi bisnis atau usaha utama dari IKEA Indonesia ini dia itu memperkenalkan
program terbatas atau yang kita kenal itu IKEA Business untuk kebutuhan segmen bisnis, baik usaha skala kecil maupun skala besar. Dan IKEA Business ini itu berfokus pada 5 segmen usaha utama yang bisa dilihat pada layar PPT, yang terdiri dari perkantoran, retail, hotel, juga restoran, serta properti dan residensial. Nah, segmen bisnis yang dilakukannya itu lebih memenuhi kebutuhan perabot, mulai dari memberikan saran, tata letak, juga pesanan hingga layanan, dan banyak lagi yang disediakan. Oke, Selanjutnya, ya, oke. Saya kira cukup ya. Kita semua sudah tahu lah ya IKEA itu apa. Bagus. Baik. Oke, terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 5, silahkan. Kelompok 5 itu Sabinus, Adrianus, Hanif, dan Jody. Oke, langsung ke anunya saja. Apakah udah terlihat? Ya, sudah. Langsung ke bisnis utamanya saja. Oke. Jadi di sini kami meneliti tentang Gojek. Nah, Gojek sendiri memiliki 3 bisnis utama, yaitu yang pertama layanan transportasi yang dibagi juga menjadi 4 segmen. Itu yang pertama GoRide, yaitu layanan transportasi menggunakan motor, bukan menggunakan itu di layanan untuk mengangkut barang. Yang kedua yaitu layanan pesan antar makanan, yaitu GoFood, GoShop, dan GoMart yang bisa digunakan melalui aplikasi Gojek sendiri. Yang ketiga yaitu pembayaran elektronik, yaitu GoPay. Layanan itu merupakan uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Gojek. Yang bisa digunakan pakai GoPay itu bisa membayar berbagai macam transaksi di aplikasi GoPay sendiri, bisa digunakan untuk membeli atau membayar di toko offline maupun online, dan selain itu juga bisa digunakan seperti kayak pay later gitu. Oke. Cicilan. Ya, baik. Ya. Oke, termasuk nomor 3. Setahu saya kalau yang layanan pesan antar makanan itu hanya GoFood, GoShop, GoMart itu untuk belanja ya, tidak mesti makanan, membelikan sesuatu itu bisa. Oke. Nah, namun bisnis utama Gojek itu sebetulnya bukan transportasi atau pesan antar makanan. Pernah lihat Pak Nadiem Makarim bawa motor ngangkut penumpang gitu kan? Nggak pernah ya. Kalau untuk gaya-gaya publikasi mungkin. Tapi sama seperti Traveloka, Gojek ini adalah menjadi perantara antara konsumen dengan penyedia jasa layanan transportasi atau ya itu apa, ojek ataupun juga taksi online. Jadi Gojek ini hanya sebagai satu penyedia aplikasi ya dan mekanisme untuk memesan transportasi tadi. Nah, yang melaksanakan layanan transportasi pesan antar makanan itu adalah para mitra. Maka driver Gojek itu disebut sebagai mitra, partner gitu ya. Jadi mereka itu suppliernya Gojek. Jadi yang melaksanakan para mitra ini, Gojek itu hanya menjadi kayak makelarnya gitulah ya. Itu. Nah, ini harap diperhatikan karena nanti kalau Anda mengamati proses bisnis taksi online-nya itu adalah Gojek hanya menjadi perantara, bukan penyedia jasa transportasinya. Begitu. Ya, jadi harap itu nanti diperhatikan sungguh. Nah, bisnisnya Gojek yang benar-benar milik Gojek dan dilakukan oleh Gojek itu ya sebetulnya hanya GoPay. Ya, kan itu Gojek sendiri yang mengelola. Sedangkan yang lain itu Gojek hanya menjadi semacam perantara. Oke. Baik, terima kasih kelompok 5. Berikutnya kelompok 7, silahkan. Johan Krishna, Ageng Giwang, Serena, dan Erin Deborah.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Silakan. Oke, jadi kami dari kelompok 7 mau menjelaskan tentang Wolverine Worldwide. Jadi bisnis utamanya itu dia produksi sepatu. Produksi sepatu untuk brand Masterpiece, Marel, and Cats. Oke. Baik, nah apakah dia menjual langsung ini ke konsumen? Enggak, Pak. Jadi dikirim ke brand tertentu dulu, Pak. Nah, online-nya di mana? Kalau misalnya saya mau beli dia, caranya bagaimana? Lewat website bisa kok, Pak. Website. Website-nya apa? Coba saya cek. Apa websitenya, namanya apa? Ini, Pak. Mana? Enggak kelihatan ya? Masih PowerPoint ini. Mau saya buka di sini atau gimana, Pak? Atau saya... Ya, sebutkan aja website. Websitenya wolverine.com. Itu, Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Ya. Punya website itu belum tentu dia punya bisnis online masalahnya. Oh, oke. Ya. Oke, tapi dia memang menyediakan. Ya. Oke, ya. Oke. Baik. Boleh ya. Baik. Jadi nah, nanti kalau begitu kalian harus membedakan bisnis dia yang memasok ke brand-brand terkenal seperti tadi disebutkan, dipisahkan dengan yang dia jual langsung ke pelanggan. Kan nggak mungkin tadi saya lihat brandnya ada Rockport kalau nggak salah ya. Kan dia nggak mungkin jualan Rockport langsung ke pelanggan. Bisa dituntut di pengadilan oleh Rockport, ya. Sama seperti contohnya IKEA. IKEA itu punya supplier di Sleman sini, ya. Nah, kan nggak mungkin mungkin si supplier itu bisa jualan mebel, furniture yang desainnya IKEA, tapi dia nggak boleh memberi nama itu IKEA, nggak bisa dituntut, ya, karena bahkan dia jualan pun sebetulnya juga nggak boleh karena kontraknya bahwa dia itu membuat itu untuk IKEA. Nah, tapi kalau dia kemudian membuat sendiri, merek sendiri, dijual sendiri, silakan, gitu ya. Jadi nanti tolong itu kelompok diperhatikan betul. Oke, kelompok 8 silakan. Gusti Agung, Amelia Grace, Evelyn, dan Aurelia. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Jadi, kami dari kelompok 8 usaha hardware sebagai diskusi kami. Yang dimana bisnis atau usaha utamanya yakni penjualan alat-alat seperti rumah tangga, gaya hidup, dan permainan yang dijual secara offline maupun online, Pak. Oke. Apa itu tadi perusahaannya? Saya lupa. Hardware. Oh, hardware. Ya, baik. Ya, oke. Ya, oke. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan tugas kalian ya, tapi IKEA dan hardware itu sebenarnya sama. Mereka itu beli dari para produsen, dari para suppliernya, dan itu diberi nama IKEA, diberi merek IKEA atau hardware. Itu kalau S1 itu kadang mereka beri nama Crispo gitu ya, dan banyak merek-merek lain. Tapi sebenarnya itu diambil dari mana gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 8. Berikutnya kelompok 9, silahkan. Prudencio, Gusti Ngurah, Ketut Pramudita, Bril Pascal. Oke. Oh, sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perusahaan Tokopedia, yakni perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Bisnis utamanya adalah menjual beberapa perabotan secara online. Salah satu contohnya sih. Oke, ya. Nah, kelompok 9
begini, Tokopedia itu tidak jualan produk. Itu sama seperti Gojek, sama seperti Traveloka tadi. Jadi Tokopedia itu kalau mau dicari padanannya, dia itu adalah pengelola mall atau pengelola pasar. Dia menyewakan lapak atau juga kios untuk berjualan. Ya, bukan ya, menyediakan. Ya. Jadi nanti yang mengisi itu adalah para penjual produk barang dan jasa. Tokopedia itu yang mengelola sistem. Jadi Tokopedia itu menyediakan aplikasi untuk jual beli secara daring atau online. Ya, Tokopedia juga menyediakan jasa berikutnya adalah jasa escrow account atau rekening bersama. Di mana kalau ada yang membeli, itu uangnya diterima oleh Tokopedia dulu, lalu nanti penjual harus mengirimkan barang. Begitu barang diterima dan pembeli sudah puas dengan kiriman itu, baru kemudian uangnya diteruskan kepada penjual. Jadi dia tidak jualan barang Tokopedia itu. Ya, dia menyediakan tempat berjualan dan mekanisme untuk pembayaran. Dia juga menjadi koordinator untuk pengiriman barang. Jadi nanti si penjual itu menyediakan pilihan, ya, mau dikirim pakai Gojek atau GoSend atau GoBox misalnya, atau menggunakan jasa kurir atau kantor pos. Nah, nanti si pembeli tinggal milih dia mau pakai jasa yang mana, atau Tokopedia yang kemudian mengurus itu. Ya, tapi semuanya tetap dilakukan oleh penjual maupun perusahaan kurirnya. Ya, Tokopedia hanya menjadi semacam perantara dan koordinator. Gitu ya. Jadi nanti jangan sampai mengatakan bahwa bisnisnya Tokopedia adalah berjualan barang. Tokopedia tidak jualan barang. Baik. Menangkap ya? Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir, kelompok 10, Anastasia, Gabriel, Delia, dan Agatha. Oke Pak, kami dari kelompok 10 mempresentasikan tentang Eger. Jadi, bisnis utama Eger atau PT Eger Indo Multiproduksi Industri adalah perusahaan dan merek yang berasal dari Indonesia yang memproduksi pakaian dan peralatan rekreasi alam. Perusahaan ini memproduksi produk kegiatan seperti mendaki gunung dan panjat tebing dan sebagainya, seperti tas dan jaket, itu yang diproduksi. Jadi barang-barang dari Eger ini berfokus pada pemakaian luar. Contohnya untuk kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mendaki gunung, bersepeda, atau olahraga lainnya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 10 ini yang kemarin jadi rame itu ya, gara-gara ada yang mengulas di YouTube lalu diminta dihapus gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti kalau kalian melihat ya, Eger itu kan selain dia jualan langsung kepada konsumen, ada tokonya, dia juga mendistribusikan itu kepada beberapa toko fisik ya. Jadi ada distributornya, ada pengecernya. Nah, itu nanti bisnisnya harus dipisahkan dari situ. Ya, jadi kalian mestinya bisnisnya fokus kepada dia jualan langsung ke konsumen. Oke, terima kasih semuanya sudah baik ya, sudah dan tadi juga sudah jelas ya. Terutama yang ingin saya soroti adalah pada perusahaan-perusahaannya sifatnya itu adalah perantara, ya, seperti Traveloka, Gojek, Tokopedia ya. Itu harus hati-hati betul. Kalian harus lihat bisnis utamanya apa. Ya. Oke. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan gunakan itu. Ya, untuk selanjutnya kita akan menggunakan itu untuk tugas-tugas selanjutnya. Nah, kalau pada masa lalu itu biasanya tugasnya itu dikumpulkan sebelum ujian tengah semester. Jadi saya umumkan sekarang dikumpulkan menjelang tengah semester. Tapi seharusnya saya mengumumkan kalau dikumpulkan jadi waktunya lama. Tapi dalam kondisi seperti sekarang itu tidak ideal ya. Maka kemudian saya putuskan tugasnya kan saya pecah-pecah menjadi kecil-kecil saja. Ya, yang tiap satu tugas itu bisa dikerjakan 1 atau 2 minggu. Kayak nanti supaya tidak karena kayak biaya kalau 6 minggu misalnya gitu ya, diberi waktu 6 minggu, dikerjakannya minggu ke-6 gitu ya.
Nanti terlalu mepet, nggak bisa upload, ya nggak dapat nilai. Maka saya pecah-pecah jadi tugas yang kecil. Nah, hari ini, saya share dulu, kita akan bicara mengenai dokumentasi. Ya. Oke, bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, oke, dokumentasi. Nah, sistem informasi itu adalah suatu hal yang abstrak. Tidak bisa kelihatan dengan jelas, kasat mata, gitu ya. Lain dengan misalnya kalau membangun gedung, rumah, ya. Wah, kalian mahasiswa baru ya, angkatan 2021 ya, 2020 ya. Nah, Iya, Pak. Oke, jadi di kampus kita itu di sebelah utara, di dekat ya di parkiran itu ada gedung baru yang relatif baru, belum lama diresmikan. Nah, ketika gedung itu dibuat, saya mengamati mulai dari ketika pondasinya digali, dibangun itu saya mengamati. Jadi saya bisa lihat perkembangannya. Oh, mereka sudah menggali tanah untuk pondasi. Oh, mereka sudah mulai membor tanah untuk menancapkan tiang pondasi. Oh, mereka mulai bangun. Lalu kelihatan ketika tiang strukturnya mulai berdiri, kelihatan ketika temboknya mulai dibuat, kelihatan ketika mulai dicat dan lain sebagainya. Kelihatan secara kasat mata itu kelihatan. Tapi kalau sistem informasi sulit seperti itu. Padahal membuat sistem informasi itu pada umumnya juga membuat sifatnya proyek gitu ya. Nah, dan proyek itu biasanya ya dibayarnya berdasarkan selesai berapa persen. Nah, dokumentasi ini itu bisa digunakan untuk melaporkan satu sistem itu seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, apa dokumentasi itu? Dokumentasi itu adalah satu dokumen yang menjelaskan mengenai sistem yang suatu sistem informasi. Sifatnya biasanya ada beberapa jenis ya, tetapi dokumentasi itu secara umum ada dua. Satu, itu adalah narasi tertulis, keterangan tertulis, deskripsi tertulis, ya, cerita, gitu ya kalau boleh, mengenai sistemnya. Yang kedua, itu adalah tipenya adalah diagram, model atau gambar yang memberikan ilustrasi bagaimana sistem itu bekerja. Nah, untuk kelas ini ada 3 alat dokumentasi yang diajarkan. Pertama, narasi, sudah deskripsi. Yang kedua, diagram. Nah, diagramnya ada 2, yaitu data flow model, satu data flow diagram, dan flowchart. Ya. Nah, dokumentasi itu menjelaskan siapa yang terlibat di dalam satu proses sistem, apa yang dilakukan oleh sistem tersebut, mengapa itu dilakukan, kapan, dan di mana. Nanti ada input, proses, storage, output, dan control. Nanti kita bahas. Nah, itulah mengapa tadi saya berkeras bahwa untuk perusahaan-perusahaan seperti Traveloka, Gojek, Tokopedia itu kalian paham bahwa itu bisnis utamanya bukan jualan, bukan penyedia transport, bukan reservasi tiket. Mereka itu perantara. Kenapa? Karena nanti yang melakukan reservasi itu adalah, kalau Traveloka yang melakukan reservasi itu adalah si pemilik tiket. Di mana sistem? Ya, di dalam sistemnya Garuda, sistemnya Citylink, sistemnya Batik Air, Lion, gitu ya. Ya. Jadi nanti supaya kelihatan itu jelas. Dokumentasi, gitu ya. Kok harus dipelajari? Ya. Nantinya, ini terjadi pada kelas saya di teknologi industri ya, di fakultas sebelah. Saya mengajar satu mata kuliah yang mereka itu sudah semester mungkin 4 atau 5 gitu ya. Nah, minggu yang lalu mereka saya beri tugas dengan Microsoft Teams dan ternyata hampir separuh tidak mengumpulkan. Ya. Ternyata mereka itu tidak tahu cara mengumpulkan tugas menggunakan Microsoft Teams. Saya nggak tahu kenapa. Ya. Nah, tadi pagi mereka agak saya marahi gitu ya. Kalian kan mahasiswa teknologi industri yang harusnya akrab dengan komputer. Aturan pertama, kalau menghadapi satu teknologi baru, entah itu software, entah itu hardware, itu adalah baca manual. Dan pengalaman saya dengan ada satu perusahaan PMA Indonesia itu ya, yang penanam modalnya dari Jepang. Orang Jepang itu mengatakan kalau di Jepang ada mesin baru, para karyawan yang bertanggung jawab untuk
menggunakan atau menjalankan mesin itu, yang pertama dilakukan adalah baca manual. Baca dulu. Nah, manual itu adalah dokumentasi ini sebetulnya. Itu dibaca dulu, dipahami, baru mereka mengoperasikan mesin. Kalau di Indonesia lain, operasikan dulu, kalau nanti ada masalah baru baca manual. Ya, nah ini yang terbaik nomor 1, sebelum nanti kalian akan menggunakan sistem apapun, itu adalah membaca manual atau dokumentasinya. Ya. Nah, membaca dokumentasi itu juga nanti akan kelihatan. Kadang begini, bukan kadang, sering. Satu sistem itu didesain untuk melakukan A, tapi dalam prakteknya A ini tidak dilakukan, di-bypass atau diabaikan sama sekali. Nah, mengabaikan atau membypass ini sering kemudian menimbulkan masalah. Saya sudah sering menjumpai kasus di mana ada satu perusahaan itu mengalami masalah, gitu ya. Laporannya salah, laporannya terlambat, dokumennya hilang, dan lain sebagainya. Sistemnya buruk, ya langsung divonis begitu ya. Tetapi ternyata bukan sistemnya buruk, sistemnya baik. Hanya orang-orangnya tidak menjalankan prosedur seperti yang digariskan. Jadi sistemnya di-bypass terus. Nah, sistem sebaik apapun kalau di-bypass terus ya tidak akan jalan, dan kalau di-bypass itu potensi menimbulkan masalah, gitu ya. Oke, jadi itu sebetulnya. Kita akan mulai dari data flow diagram. Data flow diagram ini sebenarnya ada teknologi yang cukup lama. Ini teknologi tahun 60-an, 70-an lah ya. Tapi kenapa diajarkan masih, meskipun sekarang sudah untuk informatika ini sudah diganti oleh alat dokumentasi lain. Tapi untuk akuntansi ini masih diajarkan karena ini mengajarkan mengenai logika berpikir secara sistem. Ya. Jadi data flow diagram itu menggambarkan aliran data. Dari mana data berasal, kemana data itu mengalir atau menuju, data itu diapakan oleh siapa. Ya. Nah, data flow diagram atau sering disingkat DFD itu simbolnya ada 4, yaitu kotak seperti ini disebut entitas atau pihak eksternal. Data flow berupa anak panah, ya. Proses ini apa yang terjadi di sini, data diapakan, dan kemudian ada penyimpanan data. Oke, nah sekarang bagaimana cara menggambarkannya? Kalau saya biasa menggunakan software ini yang disebut Microsoft Visio. Kebetulan tadi saya jadi kan punya email universitas kan seperti ini, ya enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, bagi tadi yang PowerPoint-nya masih belum diaktifasi, tolong diaktifasi. Caranya apa? Kalau kalian perlu, lihat di sudut kiri atas dekat foto, klik. Ini ada Office 365, tinggal diklik. Ya. Nah, nanti di sebelah kanannya ada pilihan Install Office. Nah, kalian bisa menginstal, ini tinggal di-download, nanti bisa diinstal. Ya. Nah, dan untuk cara mengaktifasinya bagaimana? Sederhana. Ini PowerPoint ya, PowerPoint saya nggak ada tulisan activated kan, karena ini resmi ya, berlisensi. Ini diklik di sini lalu di account, diklik. Nah, ini nanti di sini ada bilang di sini ada lisensinya, tinggal login menggunakan email npm@students.uaj.id. Ya, kalau itu sudah diaktifasi di situ, Anda berhak menggunakan Microsoft Office tersebut selama Anda menjadi mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, nanti kalau lulus cari sendiri, tapi jadi tolong nanti dipakai ya. Itu kalian sudah bayar loh untuk itu, jadi sebaiknya digunakan. Ya. Nah, Visio. Sayangnya Visio itu bukan termasuk Office, dan ini lisensinya yang dimiliki universitas itu terbatas untuk ya hanya dosen saja, mahasiswa tidak. Lisensinya cukup mahal ini ya. Oke, ini saya biasa pakai ini. Nah, saya tidak mau kalian pakai bajakan ya. 1 itu melanggar hukum, 2 itu tidak menghargai para pembuat software. Saya itu sering buat sistem, saya menerbitkan buku, kalau ada mahasiswa atau orang yang baca buku saya fotokopian itu saya ya waduh gitu kan, serasa tidak dihargai. Nah, untuk itu kalian nanti bisa menuju ke situs kuliah ini dulu ya, kuliah di sini ya. Pada topik 3 itu sudah saya berikan 2 tautan ya, alat untuk menggambar untuk menggantikan Visio.
dua alat ini terus terang saja tidak sebagus maupun tidak selengkap Visio. Tetapi untuk mata kuliah SIA, dua alat ini cukup. Oke. Yang satu itu ada draw.io. Ini nanti tampilannya ketika dibuka seperti ini. Jadi Anda bisa milih mau disimpan di mana. Ya. Mau disimpan di komputer Anda, OneDrive kalau Anda punya OneDrive, Google Drive, Dropbox, atau GitHub ini nggak usah ya, paling 4 ini saja. Oke, ini tapi nanti. Nanti akan muncul seperti ini. Ya tidak jauh beda kan dengan Visio ya. Nah, seperti ini. Bedanya adalah ini gratis. Bedanya lagi, ini berjalan, Anda tidak perlu menginstal apapun selama Anda punya browser ya, dan ada koneksi internet, Anda bisa menggunakan Draw.io. Nah, ini lihat kan? Bisa menggambar. Oke. Lalu kalau sudah ini bisa disimpan, save as misalnya. Save as di mana? Ini saya save as di device. Nah, ini jenis filenya bisa macam-macam. Saran saya nanti kalau Anda menggunakan ini, pilihlah yang editable bitmap image PNG ini ya. Oke, lalu diberi nama misalnya cobaan. Pilih device itu ya komputer ini ya. Lalu pilih desktop. Cobaan. Save. Oke. Nah, nanti kalau Anda mengumpulkan tugas, saya tidak akan minta Anda mengumpulkan tugas dalam bentuk Visio atau ya. Kalau tugasnya itu adalah ini, caranya adalah ini. Misalnya kalian perlu menyisipkan diagram ya tinggal di insert picture from this device. Ya, mana tadi cobaan. Nah ini. Nah sudah kan? Jadi ya ini satu. Keunggulannya adalah ya ini tidak perlu menginstal apapun. Ya. Kelemahannya Anda butuh koneksi internet dan kalau sinyal sedang tidak bagus ya susah gitu ya. Oke. Nah, untuk itu saya sediakan yang kedua adalah diagram tools. Itu ini. Ini adalah software yang gratis. Jadi Anda boleh mendownload dan menginstalnya. Karena saya pakai Windows maka di sini sudah ada Windows ya. Tapi ada versi macOS kalau Anda pakai Apple, komputer Apple atau Linux ya. Nah ini nanti bentuknya ya tidak jauh beda dengan itu ya, bisa seperti ini. Nah kalau ini harus diinstal dan harus didownload dan diinstal juga, tidak besar kok ya, hanya 20 mega ya, tidak terlalu besar, bisa diinstal. Kelebihannya adalah ini gratis ya, Draw.io juga gratis, ini kecil bisa diinstal dan kalau sudah diinstal Anda tidak ada koneksi internet pun tidak masalah. Dan sama seperti tadi Draw.io itu bisa disimpan sebagai gambar picture dan kalau sudah sebagai picture bisa disisipkan ke Microsoft Word, PowerPoint, Excel atau apapun. Itu. Ya, jadi saya sudah menyediakan alternatif bagi Anda yang tidak punya Visio ya, sudah ada di sini. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Nah, jadi data flow diagram itu ada 4 ini ya, entitas, data flow, data store dan proses. Tidak sulit untuk Oke, entitas itu apa? Entitas itu adalah pihak-pihak di luar sistem yang punya hubungan atau interaksi dengan sistem. Interaksinya apa? Interaksinya adalah entitas ini mengirimkan data ke dalam sistem atau menerima data dari sistem. Hanya 2 itu dan tidak ada yang lain. Jadi entitas itu mengirimkan data atau menerima data dari sistem. Sudah, titik, tidak ada yang lain. Ya. Pengiriman maupun penerimaan data itu ke sistem, ya, ke lingkaran. Oke. Dan data flow, anak panah. Data flow itu adalah menunjukkan datanya itu mengalir kemana. Ya. Dari sumber di luar masuk ke dalam sistem, nanti dari dalam sistem kemana. Atau kalau itu ada di dalam sistem, misalnya disimpan di data store atau storage, itu kemana. Ya. Dan anak panah ini harus diberi label. Labelnya ya nama data yang mengalir apa. Dan ada proses ini menunjukkan datanya itu diapakan, dijumlahkan, diarsip, ya, atau yang lain.
dan penyimpanan data untuk menyimpan data. Ini bisa berupa hard disk, flash disk, maupun juga lemari file, filing cabinet. Oke, kalau menggambar DFD itu tidak bisa langsung, itu harus mulai dari yang namanya konteks diagram. Ya, konteks diagram. Konteks diagram itu hanya ada 3 simbol yang digunakan: kotak atau entitas, lingkaran atau proses, dan anak panah. Data storage tidak ada. Ya. Kemudian lingkarannya atau prosesnya itu hanya 1. Kotaknya minimal 1. Permisi Pak. Ya, kenapa? Maaf memotong pembicaraan Pak. Saya tidak lihat bahan yang sedang Bapak jelas. Yang lain juga tidak lihat? Kelihatan Pak. Terlihat Pak. Lihat. Oke, berarti mungkin koneksimu. Oh ya Pak. Mungkin saya harus leave lu baru rejoin lagi. Oke, ya. Jangan. Dengarkan saja. Kamu kan bisa buka slide-nya kan, bisa download dan buka slide-nya kan? Oh ya bisa Pak. Ya, oke. Ini sekarang di slide 10 ya. Oke. Oh iya Pak. Sampai di mana? Oke. Jadi mulai dari konteks. Nah, konteks diagram itu tadi hanya 3. Kotak atau entitas, lingkaran, dan anak panah. Kotaknya itu bisa lebih dari 1. Tapi kalau lingkarannya hanya 1. Anak panahnya tentunya menyesuaikan. Ya, minimal 2 anak panah itu masuk ke sistem dan keluar dari sistem. Karena apa? Ada input, proses, output. Jadi kalau sistemnya. Oke, nah kemudian konteks ini kalau akan dibuat menjadi lebih detail, menjadi level 0. Nanti saya tunjukkan. Gitu ya. Oke, ini cara membuat DFD. Pertama ya harus paham dulu sistemnya. Harus paham prosesnya, itulah mengapa tadi saya katakan di awal harus paham dulu Traveloka, Gojek, Tokopedia itu bisnisnya apa. Nah, itu harus dipahami. Ya. Dan tentukan batas sistem. Batas sistem itu maksudnya apa? Kalian harus melihat kalau ingat di 2 kuliah yang lalu ya, 2 pertemuan kita itu dalam SIA itu mengumpulkan data mengenai event, peristiwa, resource, sumber daya, dan agent atau pelaku. Nah, sistem boundary itu melihat para pelakunya siapa saja. Lalu pelaku ini yang internal dan eksternal siapa? Internal, eksternal itu terhadap sistem, bukan terhadap organisasi. Sebagai contoh, sistem penggajian dengan bagian produksi misalnya. Sistem penggajian itu adalah bagian produksi itu ada eksternal terhadap sistem penggajian. Kenapa? Karena bagian produksi itu terpisah dari, meskipun mereka satu organisasi. Konsumen itu jelas pasti eksternal. Supplier jelas pasti. Jadi kalau eksternal terhadap organisasi itu pasti eksternal terhadap sistem. Tapi internal organisasi pun bisa jadi eksternal terhadap sistem. Ya, dan pahami aliran datanya ya, dan seterusnya itu bisa dibaca nanti. Oke. Nah, sekarang kita belajar untuk menggambar data flow diagram. Oke. Bisa kelihatan ya. Oke, saya akan bahas sistem di sini. Oke. Pendaftaran kelas atau KS gitu ya. Yang akan digambarkan, ini kita mulai dari konteks diagramnya. Jadi sistem yang akan kita gambar apa? Pendaftaran kelas. Besar dulu. Besarkan hurufnya. Oke. Kelihatan ya? Oke, sistem pendaftaran kelas. Ini yang terjadi setiap semester. Kalian harus mendaftar kelas. Mulai semester depan kalian harus memilih sendiri, tidak paket. Kalau sekarang kan masih paket ya. Semester depan kalian harus milih sendiri. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya. Ya. Sebentar. Siapa yang hadir ya? Oke, dari yang hadir saja. Aurelia Angela, mana ini? Ya. Oke. Nah,
Kalau konteks diagram itu kan ada satu lingkaran dan beberapa kotak ya. Oke, saya gambarkan satu kotak di sini dulu. Nah, ini adalah pihak eksternal. Nah, pihak eksternal terhadap sistem pendaftaran kelas itu siapa saja, Mbak? Sebut satu saja, Mbak. Aurelia. Pihak eksternal terhadap sistem pendaftaran kelas itu kan ada, mungkin ada lebih dari satu. Tapi coba kita satu saja dulu. Yang eksternal terhadap sistem pendaftaran kelas itu siapa? Dalam pengalaman Anda. Anda ikut pendaftaran kelas loh. Boleh diulangi lagi soalnya hujan. Kenapa? Oh. Bapak kekecilan. Ya itu kalau diperkeras berarti volume Anda. Kalau di dalam sistem pendaftaran kelas ini kan ada pihak-pihak eksternal ya. Mungkin ada lebih dari satu. Nah, pihak eksternalnya itu sebutkan satu saja. Siapa menurut Anda? Siapa, Mbak? Oh, malah hilang. Ya sudah, saya ganti. Mas Ketut Pramudita. Siapa, Mas? Pak. Halo, Pak. Ya. Sebentar. Gimana? Ya, Mas Ketut, silahkan. Halo. Pihak eksternalnya siapa? Kita sendiri, Pak. Kita sendiri itu siapa? Yang menggunakan ini ya, apa namanya? Ya, sebutkan golongannya itu apa? Kalau kita itu Anda dengan saya kan ya beda toh. Mahasiswa, Pak. Betul sekali, mahasiswa. Oke. Mahasiswa siapa besar. Oke, jadi mahasiswa itu berinteraksi dengan sistem pendaftaran kelas. Oke, baik, terima kasih Mas Ketut. Coba sekarang ini Onik Octavia Wijaya. Ya, Onik. Ada lagi nggak pihak luar yang terlibat atau berinteraksi dengan sistem seperti ini? Ada nggak? Kalau orang tua mahasiswa, Pak, termasuk pihak eksternal nggak ya, Pak? Oke, nah orang tua mahasiswa itu berinteraksi dengan pendaftaran kelas nggak? Enggak ya. Oke. Bayaran Enggak kan? Tidak kan? Dosen mungkin, Pak. Boleh, dosen. Bagus. Ya, dosen. Ada lagi nggak? Coba ganti ya. Prudencio Gracias Madu. Iya, Pak. Oke, ada lagi nggak Mas Prudencio? Pihak eksternalnya ada lagi nggak? Tidak ada, Pak. Hanya mahasiswa dengan dosen. Oke. Oke, nah ini satu rahasia, bukan rahasia sih. Jadi untuk menggambar diagram atau membuat dokumentasi itu tidak ada versi paling benar atau paling salah. Ya. Sangat tergantung pada siapa yang melihat. Kalau kalian sebagai mahasiswa mungkin hanya melihat dosen dan mahasiswa. Karena apa? Ya mungkin itu yang kalian ketahui. Itu informasi yang kalian dapatkan dan itu biasa. Karena saya itu sebagai dosen dan saya pernah ikut mengelola sistem pendaftaran kelas zaman dulu banget ya, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ada pihak lain yang terlibat. Itu apa? Ada prodi tentunya, ada fakultas gitu ya. Nah, tapi oke, sekarang kita ke dosen, mahasiswa, dan siswa. Kita batasi dulu ya. Nah, jadi orang yang berbeda akan punya pandangan yang berbeda terhadap sistem. Sehingga mereka akan mendeskripsikannya secara berbeda. Nah,
Lalu bagaimana kalau caranya seperti itu? Ya caranya semua pemangku kepentingan sistem, semua aktornya, semua agentnya, semua yang terlibat dengan sistem itu harus ditanyai, harus diwawancara lah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang mahasiswa kelihatan hanya pendaftar kelas, dosen, mahasiswa sendiri. Dosen mungkin juga punya sudut pandang tersendiri, prodi punya sudut pandang tersendiri. Tadi ada yang menyebutkan orang tua. Apakah orang tua berinteraksi? Ya mungkin, ya, nggak tahu, gitu kan. Nah, maka perlu di dalam membuat dokumentasi ini semua stakeholder ini dicari tahu pandangan mereka tentang sistem itu. Nah, dan tugas si pembuat dokumentasi adalah mengkompilasi semua itu sehingga bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Ya, oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah punya lingkaran kotak ya, berarti kurang tinggal anak panah. Data yang masuk ke dalam sistem maupun yang keluar dari sistem. Oke, coba Mas Julianto Saputra. Mas Julianto. Mahasiswa ini mengirimkan data atau menerima data dari sistem pendaftaran kelas? Apa, Pak? Mahasiswa itu mengirimkan data atau menerima data dari sistem pendaftaran kelas? Mengirimkan, Pak. Mengirimkan. Baik. Data apa yang dikirimkan, Mas? Daftar pilihan kelasnya, Pak. Daftar pilihan kelasnya, baik. Oke. Oke, gini ya. Pilihan kelas, terima kasih Mas. Ya. Besar biar kelihatan. Bagus. Kemudian berikutnya Agatha Tri Widianti. Mbak Agatha. Oke, ada lagi nggak yang dikirimkan oleh mahasiswa ke sistem pendaftaran kelas? Atau mahasiswa tidak hanya mengirim tapi juga menerima? Menerima mungkin, Pak. Oke, yang diterima apa? Data apa? Data kelas yang diambil. Data kelas yang diambil, betul sekali ya. Jadi memang ada sini ke sini ya, kelas yang diambil atau kelas yang terdaftar. Bisa saja pilihannya tidak bisa diambil atau tidak terdaftar karena sudah penuh gitu ya, kelas yang terdaftar. Bagus. Oke. Kemudian sekarang Gabriel Karyo Cesa. Mas Gabriel. Iya, Pak. Oke, kalau dosen apa nih Mas interaksinya dengan sistem? Mengirimkan atau menerima? Menerima bisa, Pak. Oke, menerima. Apa yang diterima oleh dosen? Kelas mana saja yang dibimbing nggak atau dibina. Kelas mana saja. Kelas saja ya, dibimbing atau dibina. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Tidak sepenuhnya benar sih. Kenapa? Karena dosen itu sudah tahu kelas apa yang akan diajar. Ya. Jadi begini. Ketika kalian sedang ujian akhir, itu prodi sudah menyusun penawaran kelas untuk semester berikutnya. Ya, jadi prodi itu sudah tahu, Bu Pratik itu sudah tahu, misalnya besok akuntansi keuangan menengah 2 itu butuh berapa kelas. Lalu siapa yang ditugaskan mengajar di masing-masing kelas itu. Jadi dosen itu sudah tahu bahwa, oh saya besok akan mengajar mata kuliah ini berapa kelas, mata kuliah ini berapa kelas. Itu sudah tahu. Ya. Oke. Jadi kira-kira apa yang
informasi yang diterima dosen dari sistem pendaftaran kelas. Pendaftaran loh ya, karena ada sistem lain. Sistem perencanaan kelas juga ada. Oke, coba kita Sapna Optipa Sinaga. Iya, Pak. Oke. Jadi dosen itu menerima apa kalau dari sistem pendaftaran kelas ini? Menerima data mahasiswa-mahasiswi yang memilih kelasnya ya, Pak. Oke. Bagus. Kalau presensi. Jadi saya terima daftar presensi kalian itu. Ya, oke. Nah, yang diberikan ke dosen itu apa? Lalu apakah dosen itu mengirimkan sesuatu ke sistem pendaftaran kelas? Coba. Johan Krisna Huta Barat. Mas Johan. Johan Krisna Huta Barat. Mana ini? Kok tidak ada suaranya? Oh, ini kalau tidak tidur, mungkin sedang cari makan siang ya. Oke. Mas Bimo, Karisma Kevin, tadi belum sempat presentasi ya, Mas Bimo. Ya, Pak. Oke, itu dosen mengirimkan sesuatu nggak ke sistem? Iya, Pak, betul, Pak. Mengirimkan materi, Pak. Materi? Ini Iya. pendaftaran kelas loh ya, bukan kuliah loh. Oh, siap. Ini belum sampai kuliah. Mungkin data dosen, Pak. Data dosen itu apa? Yang dimaksud? Mungkin mata kuliahnya, Pak, mungkin, Pak. Bukan mata kuliahnya, sudah tadi. Oh. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Biasa seperti itu ya. Amelia Chris Atmaja. Oke, Mbak Amelia. Dosen mengirimkan data apa ke sistem pendaftaran kelas? Iya, Pak. Ya, oke. Dosen itu mengirimkan data apa ke sistem pendaftaran kelas? Mengirimkan yang dikirimkan mahasiswa, Pak. Pendaftaran itu tadi. Oke, baik. Jadi dosen itu mengirimkan namanya adalah jadwal. Ya, kapan dia, Bapak atau Ibu dosen itu akan mengajar kelas tertentu, hari dan sesi. Ya. Nah, jadi pertama, ini di sini ya, kalau kalian, dan ini juga kelemahan dari data flow diagram, itu adalah tidak ada keterangan atau indikasi mana yang duluan. Ya, kalau seperti ini kan bisa saja orang menganggap, oh pilih kelas dulu, baru kemudian dosen mengirim jadwal mengajar, data enggak. Yang pertama tentunya adalah jadwal mengajar dulu, ya masuk ke sini. Dan kemudian setelah jadwal mengajar sudah jadi, mahasiswa memilih, setelah baca kan memilih kelasnya. Kalau sudah nanti sebagai, jadi inputnya ada dua, jadwal mengajar dan pilihan kelas. Outputnya apa? Mahasiswa dapat KRS itu, kartu rencana studi, kelas yang terdaftar, dosen dapat daftar presensi. Jadi ada input, dua input dan dua output dari sistem. Begitu cara menggambarkan konteks diagram. Ya, nah, mungkin ada yang bertanya, loh lalu lah data storage di mana, gitu kan? Kok tidak ada? Data storage itu ada di dalam sini. Ya, kalau data storage itu digambarkan, atau enggak tadi logonya data storage itu? Enggak ada di sini. Ya, oke. Kalau data storage itu ada di sini, itu sama saja seperti Anda menaruh lemari arsip di jalanan. Ya, semua orang bisa membukanya. Maka dalam sistem itu penyimpanan ada di dalam sini. Ada beberapa modul atau buku, ya, yang menggambarkan bahwa data storage, saya gambar aja deh.
data storage itu digambarkan di sini. Seperti ini. Ya, ini nggak lurus ya. Saya itu tidak pintar gambar, maka nggak jadi arsitek. Nah, digambarkan di sini. Seperti ini. Nah, ini salah. Ya. Apalagi di dalam konteks diagram ini salah. Kenapa? Karena ini tuh ada di dalam. Ya. Itu ada di dalam sini, bukan di luar. Ya, ini. Oke, jadi begitu ya cara menggambar konteks diagram. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya materinya. Oke, lalu ada flowchart. Kalau Anda lihat tadi data flow diagram itu kan tidak ada urutan mana dulu yang terjadi. Nah, kalau flowchart itu beda. Flowchart itu sangat bagus digunakan untuk menggambarkan urutan langkah demi langkah satu proses atau prosedur. Flowchart ini bahkan lebih tua daripada data flow diagram. Tapi sekarang masih tetap dipakai karena akan sering digunakan untuk berbagai kepentingan. Seperti misalnya dokumentasi sistem kendali mutu ISO. Nah, itu pakai flowchart untuk menggambarkannya. Ya. Itu. Jadi flowchart itu digunakan untuk menggambarkan urutan proses prosedur langkah. Misalnya langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga. Nah, celakanya flowchart itu simbolnya banyak sekali. Ya, nah, ini kalau kalian lihat, ya ini semua simbol flowchart sebetulnya. Ya, banyak sekali kan. Kalau data flow diagram itu gampang menghafalkannya, hanya 4, tapi flowchart banyak sekali. Nah, dan tidak perlu dihafalkan, ya, karena memang tidak penting itu untuk dihafalkan. Nah, kalian juga harus melihat bahwa flowchart itu sebetulnya adalah teknologi yang sudah cukup lama, ya. Kalian bisa melihat misalnya ini display itu masih bentuknya seperti layar tabung, gini ya. Lalu ada tape dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Tetap disimpan, masih tetap dipakai ya, karena itu tinggalan lama. Oke. Jangan khawatir kalau ada soal ujian menggunakan memerintahkan untuk kalau saya ya ujian saya menggambarkan flowchart, maka pasti akan saya berikan template-nya seperti ini supaya kalian tidak perlu menghafal ya. Sayang memori maupun otak kita kalau hanya digunakan untuk menghafalkan hal seperti ini. Nah, flowchart gambarnya seperti ini ya. Ini pertama mirip seperti data flow diagram, kita harus mengidentifikasi dulu siapa saja yang terlibat, para agentnya. Kemudian tiap agent atau tiap pelaku itu dapat satu kolom sendiri. Nah, nanti apa yang dilakukan pelaku itu digambarkan. Misalnya, ya, ini pelaku memasukkan, ini misalnya bagian penggajian memasukkan data employee, data karyawan baru dan data perubahan data karyawan maupun karyawan baru ke dalam sistem. Nah, ini maka dengan dokumen seperti ini. Ya. Nah, itu ya. Nah, kita akan menggambarkan data flow diagram terutama itu secara pelan-pelan ya. Maka saya akan memberikan tugas bagi Anda pertama ya, untuk minggu depan tugas kelompok lagi itu adalah kita mulai dari deskripsi naratif. Ya. Nah, jadi pada perusahaan yang Anda amati, pilih satu proses bisnis dari bisnis utama mereka. Sebagai contoh, ini saya terpaksa ambil contoh Gojek. Misalnya Gojek itu kan ada GoPay dan ada GoRide, GoSend, GoFood. Ya. Pilih salah satu yang utama. Kemudian Anda amati, cari informasi, jelaskan secara terperinci semua langkah atau tahapan dari proses tersebut dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat eventnya apa, peristiwanya apa. Misalnya ada pelanggan memesan sepatu dari kulit sapi. Nah, itu peristiwanya.
resource yang terpengaruh oleh event tersebut dan agent yang terlibat, termasuk peran dan tindakan masing-masing agent. Karena masing-masing pihak yang terlibat itu mungkin peran, tanggung jawab, dan hanya berbeda. Nah, coba itu silahkan dikerjakan dulu. Ya. Nanti minggu depan kita akan coba ambil salah satu contoh di gambar data flow diagram dan flowchart-nya. Ya, tapi hanya contoh sederhana, saya tidak akan menggambarkan semuanya gitu ya. Oke. Jadi tugas Anda untuk minggu depan itu cukup mendeskripsikan proses bisnis utama dari perusahaan yang Anda amati. Ya, satu saja proses bisnis utama, jangan banyak-banyak, satu saja itu nanti sudah cukup untuk setengah semester ya. Nah, nanti setelah itu dari deskripsi itu kita ubah menjadi data flow diagram dan flowchart. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke. Sewaktu-waktu ada pertanyaan silahkan chat menggunakan Microsoft Teams atau kirim email ya kalau dirasa itu lebih baik ya, dan nanti akan segera saya tanggapi kalau memungkinkan. Artinya kalau misalnya saya di rumah ya chat dan email bisa segera saya tanggapi, tapi kalau sedang di jalan mungkin ya butuh waktu gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas ya, dan pastikan di situs kuliah ya tugasnya sudah ada, dan pastikan bahwa tugasnya terkumpul dengan baik ya. Silakan dicek. Caranya bagaimana? Baca petunjuk penggunaan situs kuliah ya. Sekalian juga silakan baca petunjuk penggunaan Microsoft Teams, terutama pada saat pengumpulan tugas, supaya nanti tidak ada kasus seperti mahasiswa FTI. Oke, itu saja. Sampai jumpa minggu depan dan